Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Kurniawan dengan NIM 2404141596. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau terkaitannya dengan sistem operasi. Konsep pada proses sistem operasi. Sistem operasi atau Operation System or IOS adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak dengan sebuah komputer serta menyediakan layanan untuk menjalankan program, dan juga bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras dalam suatu komputer, sehingga pengguna dapat menjalankan aplikasi tersebut harus berinteraksi langsung dengan komponen fisik komputer. Peranan dan fungsi utama pada sistem operasi yakni manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, eksekusi program dan manajemen proses, memanajemenkan memori, penyimpanan dan file, serta kontrol akses dalam perangkat input dan output. Ada tujuan sistem operasi. Tujuan utama sistem operasi ialah membuat pembangunan komputer lebih mudah, efisien, stabil, dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut memiliki peranan fungsi, yaitu sebagai manajemen proses, yang dimana menjadwalkan dan mengelola eksekusi program, memanajemenkan memori, yaitu mengalokasikan dan mengoptimalkan penggunaan RAM untuk program yang berjalan. Ada manajemen file dan penyimpanan untuk mengorganisasikan file dan folder dalam penyimpanan. Dan terakhir, perangkat input dan output, yaitu sebagai pengontrol perangkat. Ada juga yang terakhir sebagai keamanan untuk proteksi. Jenis-jenis pada sistem operasi. Sistem operasi memiliki berbagai jenis yang dikategorikan berdasarkan tujuan, penggunaan, arsitektur, dan lingkungan kerja. Setiap jenisnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi pengguna dan perangkat tertentu. Nah, pada pembahasan ini, yaitu klarifikasi sistem operasi berdasarkan tujuan penggunaannya. Yakni satu, sistem operasi umum yang dirancang untuk berbagai kebutuhan seperti bekerja, hiburan, dan pemrograman. Digunakan untuk komputer pribadi, laptop, dan workstation. Contohnya seperti Windows 10, 11, macOS, dan Linux. Yang kedua, sistem operasi khusus (Special Purpose OS) yang digunakan dalam perangkat industri, militer, dan perangkat lunak tertanam. Contohnya QNX. Ada juga klasifikasi sistem operasi berdasarkan arsitektur dan cara kerjanya. Sistem operasi batch, yakni program yang dijalankan dalam kelompok tanpa interaksi langsung dari penggunanya. Sistem operasi berbagi waktu, membagi waktu CPU di antara banyak pengguna untuk menjalankan program secara bersamaan, dan juga memungkinkan banyak pengguna mengakses komputer dari jarak jauh. Sistem operasi real time dibagi menjadi dua, yaitu hard time. Hard real time, yakni tidak boleh adanya keterlambatan, dan juga soft real time, yakni masih bisa menoleransikan sedikit keterlambatan. Yang keempat, sistem operasi terdistribusi, yakni mengelola beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan sebagai suatu sumber terpadu. Yang kelima, sebagai sistem operasi jaringan, dan yang terakhir sebagai sistem operasi mobile. Yang C, klasifikasi berdasarkan lingkungan kerja. Digunakan pada komputer pribadi seperti laptop, PC, dengan GUI yang ramah pengguna seperti Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua, sistem operasi server digunakan untuk mengelola layanan jaringan seperti hosting website dan basis data. Yang ketiga, operasi tertanam digunakan pada perangkat elektronik seperti ATM, Smart TV, dan IoT. Sistem operasi cloud berbasis pada komputasi awan atau cloud memungkinkan pengguna mengakses melalui internet. Contohnya Chrome OS, AWS Lambda, dan Google Volunteer. Sejarah sistem operasi. Sistem operasi ini berawal dari era komputer awal, yang pada awalnya pengembangan komputer tidak ada sistem operasi, hanya dioperasikan secara manual. Yang kedua, sistem batch atau otomatisasi eksekusi program. Yang ketiga, ada era multiprogramming dan time sharing, yang dimana banyak program dan banyak juga penggunanya pada era ini. Yang keempat, adanya era personalisasi komputer atau personal, yang munculnya kebanyakan orang menggunakan komputer pribadi. Dan yang terakhir adalah era komputer atau era digital. Sekian itu saja dari pemaparan saya. Terima kasih.